Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi di dalam pemahaman Alkitab hari Rabu 28 Oktober 2020. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema keluarga yang memahami firman. Dari Imamat 19 ayat 1-2 dilanjutkan ayat 15 sampai 18. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari PKJ nomor 255, firman-Mu kupegang selalu. Firman-Mu kupegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu kupegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh, firman-Mu Tuhan kupegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah, firman-Mu kupegang selalu, maka amanlah jiwaku. Saudaraku, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur untuk pemeliharaanmu di sepanjang kehidupan kami. Hari ini Engkau dikumpulkan kembali oleh-Mu dalam rangka pemahaman Alkitab. Berikanlah hikmat-Mu kepada kami, ya Tuhan, supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami. Kami mengakui segala kelemahan dan kekurangan kami, Tuhan. Kami bisa luput dari pengertian yang benar akan firman Tuhan. Tetapi kami percaya ada Roh Kudus yang memimpin dan menyertai kami, supaya kami memahami firman Tuhan yang benar sesuai dengan kehendak-Mu itu. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, kami siap mendalami firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Imamat 19 ayat 1-2, dilanjutkan ayat 15 sampai 18. Demikianlah firman Tuhan tertulis. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel, dan katakanlah kepada mereka, Kuduslah kamu, sebab Aku, Tuhan Allahmu, kudus. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar. Tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu. Tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab kita. Diberkatilah kita yang membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan melakukannya di sepanjang kehidupan kita setiap hari.
Haleluya. Saudaraku, renungan firman Tuhan pada hari ini adalah keluarga yang memahami firman Tuhan. Mungkin ada di antara saudara yang pernah menyaksikan film berjudul 724. 7 menunjukkan hari dan 24 menunjukkan jam. Film ini menceritakan kisah hidup seorang pria bernama Prasetyo yang bekerja sebagai seorang sutradara film terkenal dan istrinya yang bernama Tania. Tania Wulandari berprofesi sebagai manajer di sebuah bank ternama. Mereka dikaruniai seorang anak berusia 5 tahun. Prasetyo dan Tania sama-sama pecandu kerja. Mereka adalah seorang workaholic. Satu-satunya waktu untuk bersama hanya saat pagi hari, malam hari, atau saat akhir pekan. Dengan jadwal yang padat, mereka tetap bisa menghabiskan waktu bersama dan tetap menjadi pasangan yang romantis. Suatu hari, Heru ambruk, jatuh sakit dan dirawat di rumah sakit. Tania harus membagi waktu antara pekerjaan, rumah, dan mengurus Heru. Setelah 3 hari mengurus segala sesuatunya sendiri, Tania mulai kelelahan dan akhirnya dia jatuh sakit dan dirawat di rumah sakit dan berada di ruangan yang sama dengan Heru. Berada dalam situasi dan ruangan dan waktu yang sama, juga ada suaminya yang berada di tempat tersebut. Mereka akhirnya bisa saling berbagi pandangan. Mereka akhirnya bisa berbagi pemikiran. Hubungan mereka yang mungkin penuh dengan rahasia akhirnya mulai terkuak. Momen manis dalam satu ruangan kemudian mendadak berubah menjadi medan pertempuran. Saudaraku, mungkin film tersebut menjadi sebuah gambaran dari keluarga masa kini, terutama di abad 21 saat ini. Relasi suami istri, orang tua dengan anak mulai terhempas oleh berbagai aktivitas rutin seperti pekerjaan, studi, organisasi, dan sebagainya. Keluarga hanya menjadi semacam rumah penginapan. Pagi beraktivitas, malam beristirahat, dan begitu seterusnya tanpa terjadi perjumpaan dan relasi komunikasi yang intim. Di tengah masa pandemi COVID-19, keluarga lebih banyak beraktivitas di rumah. Idealnya, kondisi tersebut bisa meningkatkan relasi cinta kasih yang selama ini belum terlalu terasa di tengah kehidupan keluarga kita. Suami istri dapat memanfaatkan waktu untuk sharing dari hati ke hati. Sebagai anak di masa pembelajaran jarak jauh atau PJJ, memanfaatkan masa-masa ini untuk meningkatkan interaksi yang berkualitas dengan orang tua mereka. Sayangnya, serupa dengan film 724, alih-alih menciptakan hubungan keluarga yang semakin hangat dan harmonis, perjumpaan yang intensif justru malah memunculkan berbagai konflik. Oleh karena itu, mengupayakan kehidupan keluarga yang hangat, yang harmonis, tidak cukup hanya dengan menyediakan waktu bagi keluarga. Tetapi ada upaya terus-menerus untuk berlatih bagaimana mengasihi keluarga kita dengan tepat dan benar. Latihan mengasihi keluarga kita dimulai dengan kesediaan kita menguduskan diri kita di hadapan Allah. Allah berkata kepada bangsa Israel melalui Musa di dalam Imamat 19 ayat 2. Kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Kata kudus di dalam teks ini diterjemahkan dari bahasa Ibrani kadosh, yang berarti terpisah atau khusus
atau istimewa. Misalnya begini, ketika saudara hendak makan di sebuah restoran langganan saudara, saudara menelpon pemilik restoran dan mengatakan, "Tolong booking meja makan nomor 3. Saya suka tempat itu tempat favorit saya." Kemudian pemilik restoran mengatakan, "Oke, saya akan membookingnya. Untuk jam berapa? Untuk jam 5. Saya mau makan malam jam 5." Dan ketika kita datang sebelum jam 5, pemilik restoran itu menyambut kita dan mengatakan, "Selamat datang, Pak. Mejanya sudah kami siapkan nomor 3 seperti yang Bapak minta." Meja yang sudah di-booking itulah kadosh. Meja yang dikhususkan bagi kita. Meja yang diistimewakan hanya bagi kita. Jadi ketika kita membaca firman Tuhan yang mengatakan, "Kuduslah kamu." Berarti bahwa bangsa Israel menurut perintah Tuhan harus menjadikan Tuhan itu istimewa. Harus menjadikan Tuhan itu satu-satunya yang patut disembah di antara ilah-ilah lain yang ada pada masa itu. Israel harus menjadikan Tuhan tidak ada bandingnya. Hanya Tuhan sajalah yang disembah oleh mereka. Kasih kepada Tuhan, keterarahan penuh kepada Tuhan, pengudusan diri kita kepada Tuhan akan membuat kita mengerti bagaimana mengasihi sesama. Jadi pengudusan diri kepada Tuhan, ketika kita mengarahkan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan, ketika kita mengistimewakan diri kita hanya untuk menyembah Tuhan, maka kita akan memperoleh pengertian bagaimana caranya mengasihi orang lain, bagaimana caranya menunjukkan cinta kepada sesama kita. Imamat 19 ayat 15 sampai 18 menuliskan dengan sangat jelas bahwa pengudusan diri atau keterarahan penuh kepada Tuhan akan menelurkan perbuatan kasih kepada sesama. Demikian, kita akan menjadi orang-orang yang membela orang-orang kecil dalam peradilan secara wajar dan menjunjung tinggi keadilan tanpa terpengaruh orang-orang besar. Kita akan mengendalikan lidah kita agar tidak memfitnah orang-orang sebangsa kita. Kita tidak akan mengancam hidup sesama kita. Kita tidak akan membenci saudara kita dari dalam hati kita. Kita akan berterus terang menegur sesama kita agar tidak mendatangkan dosa bagi diri kita karena dirinya. Kita tidak akan menuntut balas dan tidak akan menaruh dendam terhadap sesama. Kasih kepada Allah, pengudusan diri kepada Allah, keterarahan penuh kepadanya akan menolong kita untuk mengasihi sesama kita. Inilah latihan yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan keluarga kita. Kita membawa keluarga kita supaya kudus di hadapan Tuhan. Dalam pengertian kita dan keluarga kita mengarahkan hati dan pikiran kita untuk senantiasa percaya kepada Tuhan. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana caranya menguduskan diri agar kita bisa mengasihi sesama dengan baik dan tepat. Kita dapat melakukannya dengan menyukai firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Jikalau kita membaca Mazmur 1 ayat 2, di sana ada firman Tuhan tertulis, "Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam." Jika kita menyukai sesuatu, maka kita akan melakukannya dengan intens, bukan? Contohnya begini. Seorang anak muda yang menyukai sesuatu, misalnya lagu rock, ia akan terus-menerus mendengarkan lagu itu sampai dia hafal. Seorang bapak yang menyukai olahraga bersepeda, ia akan melakukannya terus-menerus. Bahkan dia sampai memiliki pengetahuan bersepeda yang mendalam dan mendetail. Contoh lain, seorang ibu yang suka sekali masak,
Ia akan terus-menerus masak sampai ia mengetahui teknik-teknik masak dan kombinasi-kombinasi bumbu-bumbu untuk menghasilkan masakan yang enak. Demikian halnya dengan menyukai firman Tuhan. Kita akan terus-menerus membaca, merenungkan, membicarakan, dan mengujinya lewat aktivitas kita sehari-hari. Saudaraku, cobalah untuk menyukai firman Tuhan. Dengan menyukai firman Tuhan, kita sedang memelihara kekudusan hidup kepada Tuhan. Ketika kita memelihara kekudusan kepada Tuhan, kita akan memperoleh pernyataan ilahi. Bagaimana mengasihi sesama seturut kehendak Tuhan. Di masa bulan keluarga ini, sangatlah tepat bagi kita untuk melatih cinta kita dengan meningkatkan kualitas kehidupan rohani keluarga, khususnya dalam membangun kehidupan keluarga yang mau memahami firman Tuhan. Alangkah indahnya jika di tengah kehidupan keluarga kita memiliki setidaknya 1 hari selama 1 minggu berkumpul semua anggota keluarga untuk melakukan ibadah kecil. Cukup banyak buku renungan yang bisa kita pakai sebagai buku panduan ibadah keluarga kita. Nyanyian bisa kita cari dari buku nyanyian rohani atau bisa kita cari dari internet. Setiap anggota keluarga bisa berlatih untuk bisa membagikan kesaksian hidup atau membagi berkat-berkat yang dia peroleh dari Tuhan. Setiap anggota keluarga di dalam persekutuan keluarga bisa berlatih bagaimana memimpin doa. Kehidupan keluarga yang terarah kepada Tuhan sama seperti pohon yang ditanam di tepian aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Inilah yang bisa kita lakukan di sepanjang kehidupan keluarga kita. Kita melatih diri kita dan keluarga kita untuk kudus di hadapan Tuhan. Tetap beriman kepada Tuhan dengan memelihara iman itu dalam persekutuan keluarga. Di tengah pandemi COVID-19, iman kita penuh dengan tantangan. Di mana ketika kita berdoa kepada Tuhan, barangkali kita merasa bahwa doa kita itu belum dikabulkan oleh Tuhan. Dan di saat-saat tertentu, mungkin kita merasa bahwa Tuhan jauh dari hidup kita. Tuhan meninggalkan kita. Ketika kita sebelum pandemi bekerja dengan sangat baik dan penghasilan kita baik-baik semua. Tetapi ketika pandemi melanda kehidupan kita dan bangsa ini, kehidupan ekonomi kita mulai terganggu, kehidupan sosial kita mulai terganggu. Lalu kita berseru kepada Tuhan, Tuhan, kenapa bencana ini menimpa keluargaku? Dan di saat-saat itu mungkin kita juga meragukan kuasa Tuhan. Tetapi pada firman Tuhan hari ini kita diingatkan kembali bahwa Tuhan selalu memelihara dan menyertai kita. Keberadaan kita sampai hari ini adalah karena perlindungan dan pemeliharaannya. Sudah semestinya lah kita menguduskan diri kita di hadapan Tuhan. Dalam pengertian kita memelihara iman kita. Kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita tetap memelihara kasih dan cinta kita kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Dengan memiliki disiplin rohani di tengah kehidupan keluarga kita, yaitu persekutuan keluarga. Dan melaluinya kita bisa memahami firman Tuhan, kita mendengar suara Tuhan, dan kita sebagai keluarga Kristen tahu apa yang mesti kita lakukan di tengah kehidupan ini. Biarlah firman Tuhan pada hari ini menjadi berkat bagi kita semua, dan kita bisa menjadi teladan di tengah kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudaraku, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup, pada hari ini Engkau mengingatkan kami sekali lagi, supaya kami menguduskan diri kami, dalam pengertian kami mengistimewakan Tuhan di dalam kehidupan kami, sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Jangan biarkan iman kami goyah karena pergumulan yang berat dan tantangan hidup yang berat.
Apalagi ketika permohonan kami belum atau tidak terwujud ketika sudah kami sampaikan di dalam doa. Sebaliknya, ajarkanlah kami untuk tetap setia kepada Tuhan dan percaya pada rancangan Tuhan yang penuh damai sejahtera. Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya Engkau akan menolong kehidupan keluarga kami, supaya kami bisa memiliki kehidupan rohani yang baik di tengah kehidupan keluarga kami, yaitu kami membangun persekutuan keluarga setidaknya sehari selama 1 minggu. Kiranya Tuhan menuntun kami dan menyertai kami supaya semuanya itu bisa terwujud. Latihlah kami supaya kami bersedia menyediakan waktu kami untuk bersekutu bersama dengan Tuhan, bersama pula dengan anggota-anggota keluarga kami. Tuhan Yesus Kristus, di dalam doa syafaat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah pemimpin-pemimpin negara kami, supaya mereka dapat mengambil keputusan yang baik untuk kemajuan bangsa kami, terutama di tengah krisis ekonomi dan krisis sosial akibat pandemi COVID-19. Berikanlah kekuatan dan juga hikmat kepada tenaga-tenaga kesehatan, supaya mereka tetap setia menolong kami semua untuk menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan Yesus Kristus, berkatilah gereja-gereja di Indonesia, supaya kami dapat bersatu hati, bekerja sama, mendoakan yang terbaik untuk bangsa ini, dan juga mendukung program-program pemerintah berkaitan dengan pengentasan pandemi COVID-19. Tuhan, beberapa gereja sudah mulai membuka ibadahnya dan mengadakan ibadah tatap muka. Berikanlah hikmat kepada pemimpin-pemimpin gereja, agar mereka dapat menjadi pengawas yang baik terhadap pelaksanaan dan penerapan protokol kesehatan di gereja mereka masing-masing. Kami percaya bahwa di tengah situasi yang sulit ini, Tuhan akan membimbing dan menyertai pemimpin-pemimpin gereja dan juga kami sebagai umat-Mu, agar persekutuan kami senantiasa dapat terjalin dan terlaksana dengan baik. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk kesehatan kami semua. Kami yang sekarang mungkin sedang mengalami sakit penyakit, kami percaya Engkau adalah tabib di atas segala tabib yang sanggup memulihkan segala penyakit. Kami percaya rancangan Tuhan atas kehidupan kami, karena Engkau turut bekerja di dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk pemeliharaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Terakhir, kami berdoa secara khusus bagi pendeta kami, Pendeta Samuel Adi Perdana, yang sampai pada hari ini masih dirawat di rumah sakit untuk penyakit yang menyerangnya. Kami percaya Tuhan, bahwa kuasa Tuhan akan berkarya melalui tenaga kesehatan, tenaga medis, para dokter perawat, obat-obatan yang menjadi jalan untuk pemulihan Pendeta Samuel, juga perlengkapan-perlengkapan medis. Kami percaya pada rancangan Tuhan yang penuh damai sejahtera atas Pendeta Samuel Adi Perdana. Berikanlah juga kekuatan kepada Ibu Tina beserta kedua anak, Krisa dan Nael, supaya mereka juga Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan mereka, agar mereka juga bisa menjadi pendoa-pendoa yang baik, yang memotivasi, mendukung, dan memberikan semangat kepada Pendeta Samuel. Juga kami sebagai jemaat-Mu di tempat ini, GKI Taman Cibunut, ajarkanlah kami untuk bisa menjadi pendoa-pendoa syafaat yang baik. Baik bagi hamba-hamba-Mu, bagi pemimpin-pemimpin gereja, bagi gereja kami, juga bagi kehidupan keluarga kami. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk pemeliharaan-Mu, juga pimpinan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Inilah doa syafaat yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pemahaman Alkitab pada hari ini telah selesai. Sampai jumpa di dalam pemahaman Alkitab di minggu yang akan datang. Tuhan memberkati.